dibagi 2 sama dengan hasilnya itu 35,5 sampai seterusnya ini ditambah dibagi 2 hasilnya segini. Nah, untuk fiksi itu FI dikali XI hasilnya 71 sampai yang bawahnya juga sama ya guys. Jadi 3 dikali 45,5 kayak gitu. Terus lanjut aja masukin ke rumusnya. Nah, rumus rata-rata itu jumlah dari fiksi dibagi jumlah FI. Tinggal masukin aja jumlahnya itu 6.090 dibagi jumlah FI-nya itu 80. Hasilnya itu jadi 76,126. Ini hasil dari menghitung nilai rata. Selanjutnya disitu merupakan hasil dari data berkelompok. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi dari data tunggal. Nah, selanjutnya jadi di sini kita akan menghitung rata-rata data tunggal. Nah, data tunggal itu dilihat dari X-nya dengan nilai data dan N itu dari banyaknya data. Nah, di sini ada contohnya. Data tunggal itu ada 10 orang mahasiswa yang mendapatkan UTS dengan 70, 60, 65, 50, 45, 80, 85, 70, 75, dan 50. Nah, tentukan rata-rata itu nilai mahasiswa tersebut. Lanjut aja, kita masukin ke rumusnya ya guys. Rumusnya itu yaitu jumlah XI dibagi N atau jumlah data. Kita hitung dulu datanya, kita tambah-tambahin dulu guys. 70 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 50 ditambah 45 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 50. Nah, hasilnya itu sama dengan dibagi banyaknya data itu ada 10, jadi kita dibagi 10. Nah, sama dengan hasil dari penjumlahan itu kita tulis di sini 650 dibagi 10, hasilnya itu adalah 65. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata dengan cara coding. Nah, di sini tuh ada menentukan rata-rata dengan cara sandi. Nah, X0 itu panjang kelas dengan sandi, P itu panjang kelas, F itu frekuensi sandi, C itu sandi kelas interval. Nah, di sini tuh udah tertera rumusnya ya guys. Nah, di sini udah ada tabel distribusinya. Sebelum itu kita mencari dulu kelas codingnya terlebih dahulu. Nah, cara menentukan kelas codingnya itu kita jumlahkan dulu. Kita lihat jumlah dari F itu 80 dibagi 2 itu sama dengan 40. Nah, 40 ini sudah termasuk ke hasil jumlah frekuensi yang 24 ini. Jadi kita 40 itu mendekati hasil dari penjumlahan yang ini ya guys. Nah, jadi sudah ketahuan lah kelasnya itu ada di 71 dan 80. Kita tulis kelas coding. Nah, kalau kelas coding itu sini CI dan FI C-nya itu 0 ya guys. Di sininya kita tulis 0. Nah, terus kalau ke atasnya itu kita tulis min 1, min 2, min 3, dan 4. Kalau itu positif ya guys, 1, terus bawahnya 2. Terus kita menghitung FI dan CI. Nah, FI dan CI itu kita kalikan ke FI dan CI-nya itu berarti 2 dikali 4, 2 dikali min 4 sama dengan min 8, 3 dikali min 3 sama dengan min 9, 5 dikali min 2 sama dengan min 10, 13 dikali min 1 sama dengan min 13. Terus yang bawahnya kita 21 dikali 1 sama dengan 21, 12 dikali 2 sama dengan 24. Nah, itu jumlahkan dulu hasil dari FI dan CI itu dengan 5. Langsung aja kita salin di sini guys. Nah, sekarang kita menghitung kelas codingnya ya guys. Kita masukkan
menentukan rata-rata dengan menggunakan rumus Coding. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu modus. Modus itu adalah fenomena yang paling sering terjadi pada data kuantitatif ditentukan dengan frekuensi terbanyak di antara data tersebut atau data yang paling banyak muncul. Nah, di sini sudah ada sampelnya, yaitu 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, dan 16. Nah, karena di sampel ini yang paling banyak munculnya itu di angka 34, jadi kita dapat menentukan modusnya itu adalah 34. Nah, di sini ada data berkelompok. Nah, B itu adalah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P itu panjang kelas, B1 itu frekuensi kelas interval terbanyak dikurangi frekuensi kelas tanda kelas yang lebih kecil. Kalau B2 itu frekuensi kelas interval terbanyak dikurangi frekuensi kelas dengan tanda kelas lebih besar. Nah, di sini udah ada rumusnya. Nah, ini contoh data modus kita hitung menggunakan rumus yang tadi. Diketahui terlebih dahulu karena di sini frekuensi yang terbanyaknya itu 24, jadi kita menentukan kelas modusnya itu di angka 71 sampai 80. B1-nya itu, nah untuk mencari B1 itu kita 24 dikurangi 14. Untuk B2-nya itu 24 dikurangi 20. Nah, P itu panjang intervalnya itu dengan 10. Langsung masukkan aja ke rumusnya, yaitu B-nya itu 70,5 ditambah P-nya itu 10, B1-nya itu 10 per B1-nya 10 ditambah B2-nya itu 4. 70,5 ditambah 10, 10 per 14. Nah, 70,5 ditambah hasil dari 100 bagi 14 itu 7,14. Jumlahkan, hasilnya itu sama dengan 77,64. Nah, ini tuh merupakan hasil dari modus yang dari data tersebut. Materi selanjutnya itu adalah median. Median adalah data yang terletak di tengah apabila data-data tersebut diurutkan. Median itu ada dua, data tunggal dan data kelompok. Data tunggal contohnya sampel dengan data 4, 12, 5, 7, 8, 10, 10. Maka pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Urutkan terlebih dahulu ya dari yang terkecil hingga yang terbesar. 4, 5, 7, 8, 10, 10, 12. Karena ini jumlahnya ganjil, maka ini 8 karena 8 ada di tengah-tengah. Selanjutnya, jika sampel datanya genap, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, nilai tengahnya itu ada di sini. Jadi 10 tambah 12 dibagi 2 sama dengan 22 dibagi 2 sama dengan 11. Maka mediannya itu adalah 11. Selanjutnya data kelompok. Data kelompok jika diketahui B adalah batas bawah kelas median, P panjang kelas median, N banyak kelas, F jumlah semua frekuensi dengan tanda
kelas lebih kecil dari kelas median. F adalah frekuensi kelas median. Rumusnya adalah MS sama dengan B tambah P dalam kurung setengah N kurangi F besar dibagi F kecil. Contoh soalnya yang ini. Pertama-tama kita mencari kelas median. Kelas mediannya itu ditentukan dari jumlah ini kan 80 dibagi 2 sama dengan 40. Kita harus jumlahkan dari sini sampai mana yang hasilnya 40. Setelah dijumlahkan itu di sini hasil semua itu 47. Maka kelas mediannya itu 71 sampai 80. Selanjutnya kita mencari batas bawah kelas median. Batas bawah itu berarti 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. Selanjutnya P 10 dan F besarnya itu 2 tambah 3 tambah 5 tambah 14. Hasilnya 23. F kecilnya 24. Selanjutnya masukkan ke dalam rumus. B-nya itu 70,5 tambah 10 1/2 N-nya itu 80 kurangi F besarnya itu 23 dibagi 24. Setengah kali 80 itu 40 kurangi 23 dibagi 24. 70,5 ditambah 10. 40 kurangi 23 itu 17 dibagi 24. 10 kali 17 170 dibagi 24. 170 dibagi 4 itu hasilnya 70 dibagi 24 hasilnya itu 7,08. Jumlahkan 70,5 tambah 7,08 jadi 77,58. Ini median. Selanjutnya itu ada kuartil. Kuartil itu jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Ada 3 jenis kuartil yaitu K1, K2, dan K3. Langkah-langkah menentukan kuartil. Yang pertama menyusun data menurut urutan nilainya. Yang kedua menentukan letak kuartil. Menentukan letak kuartilnya dengan rumus ini. Data I dikali N tambah 1 dibagi 4. Nah, di sini ada contoh soal untuk kuartil data tunggal. Pertama-tama kita urutkan dulu dari yang terkecil. Karena kita akan mencari kuartil K1, maka kita cari dulu data ke-1. 12 ini dari jumlah semua ini dibagi 4. 12 tambah 1 itu 13 kali 1
bilangan campuran. Jadi 3, 1/4. Lalu kita memasukkan ke rumus. Karena di sini data ketiga berarti kita pakai yang ini. 1/4 ini dari ini. 60 ini dari data yang ini dikurangi yang ini. 60 kurangi 57 itu 3. 3 dibagi 4 0,75. 57 tambah 0,75 itu 57,75. Ini hasil K1. Ini kita rubah menjadi angka 3. Jadi 12 tambah 1 kali 3 dibagi 4 itu 9,75. Kita ubah ke bilangan campuran jadi 9/3/4. Kita masukkan ke dalam rumus. Karena di sini data ke-9, kita hitung lagi dari sampai data yang ke-9. Selanjutnya kita akan menghitung K1 dan 3. Pertama-tama kita cari tahu dulu kelas K1 dengan cara karena kita mencari K1 jadi 1 dikali 80 dibagi 4. Hasilnya 20. Nah, kita harus menghitung sampai nilai mana yang hasilnya itu 20. Setelah dihitung, hasilnya ada di data nilai ujian 61 sampai 70 dan nilai frekuensinya adalah 13. Selanjutnya kita mencari batas bawah. 61 kurangi 0,5 hasilnya 60,5. Panjangnya 10. F besarnya kita hitung dari 2 sampai nilai sebelum pas K1. Jadi 2 tambah 3 tambah 5 hasilnya 10. F kecilnya itu 13. Kita masukkan ke dalam rumus. 60,5 tambah 10 1 kali 80 dibagi 4 kurangi 10 dibagi 13. 10 dikali 10 itu 100. Jadi 100 dikurangi dibagi 13. 60,5. 100 dibagi 13 itu 7,69. Kita jumlahkan 60,5 tambah 7,69 itu hasilnya 68,19. Selanjutnya kita mencari
panjang yaitu 10. F besarnya berarti 2, 3, 5, 13, 24. Hasilnya 47. F kecilnya itu 21. Kita masukkan ke dalam rumus. Dibagi 21, 130 dibagi 21, hasilnya 66,1. 80,5 ditambah 6,1, hasilnya 86,6. Maka K3 itu 86,6. Baik teman-teman, selanjutnya akan saya presentasikan mengenai desil. Nah, desil ini adalah jika sekumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak sudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut desil atau lambangnya D. Ada 9 jenis desil yaitu D1, D2, D3 sampai dengan D9. Langkah-langkah menentukan nilai desil yaitu pertama, susun data menurut urutan nilainya. Yang kedua, tentukan letak desilnya. Letak D1 data ke I dikali M ditambah 1 dibagi 10. Yang ketiga, tentukan nilai desilnya. Ini ada contoh data tunggal. Nah, teman-teman, kita urutkan dulu ya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, kita akan mencari letak D1. Letak D1 itu ditentukan dengan cara D1 sama dengan data ke I N ditambah 1/10. Nah, ini rumusnya ya teman-teman, kita masukin ke rumus. Karena kita mencari data 1, jadi data ke 1. Dalam kurung N yaitu 12. Dilihat dari ini ada 12 ya datanya. Ditambah 1 dibagi 10 sekali. Data ke 1 sama dengan 12 dikali 1 sama 12 ditambah 1 tetap 12/10 sama dengan data ke 1. Ini dibagi dulu teman-teman. 1 dikali 12, 1 dikali 12 dibagi 10 sama dengan nilai desilnya yaitu 1/3/10. Nah, ini adalah letak D1 yaitu di ke 1, yaitu yang 52. Nah, setelah ketemu kita akan menghitung nilai D1. Cara menghitung nilai D1 yaitu nilai D1 sama dengan, karena sudah ketemu nih 52, kita masukin 52 ditambah 3/10 dari sini dalam kurung 56 dikurangi 52. Dan 56 ini dari data setelah 52 ya teman-teman. Lalu kita jumlahkan 52 ditambah 56 dikurangi 52 yaitu 4. 4 dikali 3/10 yaitu 12/10. Maka ditemukan 52 ditambah 12 dikurangi 10 yaitu 12 dibagi 10 yaitu 1.
yaitu sama dengan batas bawah kelas desil, P sama dengan panjang kelas, X sama dengan jumlah frekuensi dengan tanda kelas dan desil dari tanda kelas D. Dan F desil yaitu frekuensi kelas D. Di sini ada rumusnya. DI sama dengan B ditambah P dikali IN per 10 dikurangi F besar per F kecil. Nah, di sini kita akan menentukan D1, D9. Pertama-tama kita akan mencari letak D1. Cara mencari letak D1 yaitu I dikali N per F. Karena I-nya itu adalah D1, maka I sama dengan 1 dikali N-nya yaitu 80 per P-nya itu panjang kelasnya yaitu 10. Maka hasilnya yaitu 8. Nah, di sini D1 berada di sini. Yang kedua yaitu menghitung nilai D1. Diketahui B sama dengan 51 ditambah 50 per 2 sama dengan 50,5. Ini 51 dan 50 diambil dari D1. Lalu diketahui P-nya yaitu 10 dan F besarnya itu karena di sini D1-nya 5, maka penjumlahannya sebelum angka 5 yaitu 2 tambah 3 sama dengan 5. Lalu F kecilnya adalah 5. Kita akan menghitung D1-nya. Rumusnya yaitu B ditambah P IN dikali N per 10 dikurangi F besar per F kecil. Karena kita akan mencari D1, maka sudah ditemukan B-nya yaitu 50,5. Nah, ada di sini. Ditambah P-nya itu adalah 10 dikali I-nya itu 1, N-nya 80 dan P-nya 10 dikurangi F besarnya itu 5 per F kecilnya yaitu 5 sama dengan 50,5 ditambah 10 dalam kurung ini hasilnya yaitu 8 dikurangi 5 sama dengan 3 per 5. Lalu kita jumlahkan 50,5 ditambah 10 dikali 3 dibagi 5, hasilnya yaitu 0,6. Maka hasilnya yaitu 51,1. Ini adalah nilai D1. Nah, teman-teman, kita akan lanjut ke D9. Sama seperti tadi, kita tinggal masukin aja di sini menjadi 9. 9 kali 80 dibagi 10 sama dengan 72. Lalu tinggal masukin lagi ke sini. Karena 72, maka ini termasuk yang ini. B-nya yaitu 91 ditambah 90 per 2 sama dengan 90,5. P-nya tetap 10 dan F-nya dari sini ya teman-teman sampai dengan sini karena 12 itu termasuk D9. Jadi 2 ditambah
3 ditambah 5 ditambah 13 ditambah 24 ditambah 21 sama dengan 68. Dan F-nya yaitu 12. Kita masukin ke ini, mencari nilai dari 9. B-nya yaitu 90,5 ditambah P yaitu 10 dikali 9 dikali 80 per 10 dikurangi F-nya yaitu 68 per F-nya yaitu 12. 90,5 ditambah 10 dan ini yaitu 72 dikurangi 68 sama dengan 4 per 12. Dikalikan dan dibagi menjadi 90,5 ditambah 3,3 dijumlahkan 90,5 ditambah 3,3 yaitu 93,8. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu persentil. Nah, di sini persentil itu yaitu jika sekumpulan data dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut persentil atau dengan lambang P. Ada 99 jenis persentil yaitu P1, P2, P3 sampai dengan P99. Nah, langkah-langkah untuk menentukan nilai persentil yaitu susun data menurut urutan nilainya, tentukan letak persentilnya dengan rumus letak PI sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 per 100. Mari kita ke contohnya. Nah, saya akan mengambil P11 dan P90 untuk contoh yang akan kita bahas. Yang pertama, susun data terlebih dahulu. Dari yang kecil sampai dengan yang besar. Berikan dua. Ada yang mau ada. Nah, kita akan mencari letak P11. P11 sama dengan data ke I, ini rumusnya ya. Data ke I dikali N ditambah 1 per 100. Nah, data ke 11 kita masukkan. Data ke 11 dikali N-nya yaitu 12 ditambah 1 per 100. Kita jumlahkan 11 dikali 13 per 100 yaitu data ke, ini adalah bilangan campuran 1 4 per 100. Ini adalah letak data P11 yaitu ada di 1 di sini. Yang kedua yaitu hitung nilai P1. P11. Nilai P11 sama dengan, karena sudah ketemu yaitu 52, maka tinggal dimasukkan 52 ditambah 4 per 100 dalam kurung dikali 56 dikurangi 52. 56 yaitu nilai dari sini sesudah 52. Kita jumlahkan 52 ditambah, kita jumlahkan dulu 4 dikali 4 sama dengan 16 per 100. 52 ditambah 16 dibagi 100 yaitu hasilnya 0,16. Maka hasilnya yaitu 52,16. Ini adalah nilai P11. Nah, kita akan menentukan P90. P90 tinggal kita masukin karena data ke ini yaitu 90 di sini yaitu kali 90. Kita jumlahkan 90 dikali 13 dibagi 100 hasilnya yaitu
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka di sini datang ke P90. Nah, kita akan menghitung data P90. Nilai P90 yaitu 92 ditambah 11 per 100 94 92 dikurangi 92, maka 92 ditambah ini yaitu 94 dikurangi 92 yaitu 2, maka 11 kali 2 yaitu 22 per 100. Nah, kita jumlahkan yaitu 22 per 100 yaitu 92 ditambah 22. Nah, kita jumlahkan jadi 92,22. Ini adalah P90. Selanjutnya yaitu ada data berkelompok dari persentil. Di sini ada keterangan D sama dengan batas bawah kelas persentil, P sama dengan panjang kelas, dan F besar yaitu jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas P. Dan frekuensi F kecil sama dengan frekuensi kelas P. Maka ada rumusnya yaitu PI sama dengan B ditambah P dikali I kali N per 100 dikurangi F besar per F kecil. Kita akan melihat contoh untuk data kelompok. Nah, di sini ada contoh data kelompok. Kita akan mengambil untuk data kelompok di sini yaitu P11 dan P90. Maka untuk menentukannya yaitu 1. Menentukan letaknya dulu. Nah, untuk menentukan letak P11 yaitu rumusnya I dikali N dibagi 100. Nah, kita masukkan P11 yaitu 11 dikali 80 per 100. Maka hasilnya yaitu 8,8. Nah, di sini 8,8 itu termasuk ke dalam di sini. Nah, kita akan menghitung nilai P11. Diketahui B sama dengan 51 ditambah 50 per 2 sama dengan 50,5. P-nya yaitu 10 dan F besarnya yaitu karena di sini maka penjumlahannya yaitu 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan F kecilnya yaitu 5. Maka untuk mencari P-nya ada rumusnya yaitu P11 sama dengan B ditambah P per IN per 100 dikurangi F besar per F kecil. Karena B-nya sudah ditemukan yaitu 50,5, maka 50,5 ditambah P-nya yaitu 10. 11 dikali 80 per 100 dibagi 100 dikurangi F besarnya yaitu 5 per F kecilnya yaitu 5. Maka hasilnya 50,5 ditambah 10. Ini yaitu hasilnya 8,8 dikurangi 5 sama dengan 3,8 per 5. 50,5 ditambah kita jumlahkan 10 dikali 3,8 per 5 hasilnya yaitu 7,6 sama dengan
penjumlahan sampai dengan 21 karena X92 berada di sini, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 13 ditambah 24 ditambah 21 sama dengan 68, dan F kecilnya yaitu 12. Kita akan masukkan ke rumus untuk mencari nilai dari P90. Maka di sini sudah ketemu B-nya yaitu 90,5 dan P-nya 10. Lalu di sini 90 dikali 80, F besarnya yaitu 68 dan F kecilnya yaitu 12. Maka kita akan jumlah yaitu 72 dikurangi 68 yaitu hasilnya 4/12. Kita jumlah 90,5 ditambah 10 dikali 4 dibagi 12 hasilnya yaitu 3,3. Maka 90,5 ditambah 3,3 hasilnya yaitu 93,8. Ini adalah nilai dari P90.